Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih dapat kita lanjutkan pembelajaran matematika peminatan kita dengan judul fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk pertemuan kali ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, membedakan karakteristik fungsi naik dan fungsi turun yang berkaitan dengan bentuk umum fungsi eksponen ya, kemarin yang kita lanjutkan sekarang ya. Membuat model matematika dari permasalahan kontekstual ya. Nanti akan diberikan berupa permasalahan atau bentuk cerita. Kita akan belajar bagaimana membuat model atau rumus atau persamaan yang kita dapat dari permasalahan tersebut. Kemudian menggambar grafik dari model yang diperoleh dari permasalahan nomor 2 di atas tadi. Jadi ini yang akan kita pelajari Nanda. Yang pertama tadi saya ulangi, membedakan karakteristik fungsi naik dan fungsi turun yang berkaitan dengan bentuk umum fungsi eksponen. Langsung saja kita ke contoh-contoh ya. Nah, ini ada contoh 1.11 ya. Menggambar grafik fungsi eksponen untuk A-nya bentuk pecahan ya. Kemarin itu kita sudah mempelajari A-nya bilangan lebih dari 1 ya. Kemarin itu kita mempelajari A-nya lebih dari 1. Misalnya yang ini, latihan 1.10 ini saya tulis kembali. Fungsinya adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini A-nya kan A sama dengan 2. Berarti kan A lebih dari 1 gitu ya. Dimana bentuk umumnya kemarin itu sudah kita jelaskan bahwa fx sama dengan B kali A pangkat x gitu ya. Ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya. Jadi kalau yang sekarang ini A-nya adalah A-nya untuk sekarang ini kita pelajari bentuk pecahan ya. A-nya itu terletak dari 0, antara 0 sampai 1. Itu kan pecahan dia. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan fungsi naik atau fungsi turun? Kalau pecahan dia naikkah atau turunkah? Kalau tidak salah kemarin itu sudah juga saya sentil sedikit tentang fungsi naik dan fungsi turun ya. Baik, sekarang kita perhatikan contoh 1.11 ini. Kita lihat satu-satu, menggambar grafik fungsi eksponen gitu ya. Gambarlah grafik fx sama dengan sepertiga pangkat x. Fx sama dengan sepertiga pangkat x. A-nya sama dengan sepertiga. Berarti A itu terletak antara 0 dan 1 ya. Ini kalau kita buat garis bilangan, di sini 0, di sini 1 ya. A itu berada di mana itu? Di sini setengah ya. Kira-kira di sinilah, sini sepertiga. Nah, itu. Caranya kita lihat langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponen tetap sama walaupun A-nya lebih dari 1 maupun A-nya pecah gitu ya. Yang pertama, kita harus membuat tabel. Ya, kita tentukan X-nya itu ya, kita tentukan X-nya. Misalnya kita ambil negatif 2,
negatif 1, 0, 1, 2. Apakah harus bilangan ini? Ya tidak tentunya ya. Boleh juga dari negatif 3. Di sini sampai 3 gitu. Terserah. Tergantung ketersediaan alat ya, tentunya kertas grafik dan sebagainya. Kemudian setelah ditentukan X-nya, digantikan X-nya atau disubstitusi ke fungsinya. Kemari ya. X-nya sama dengan negatif 2 misalnya. Ganti X-nya dengan negatif 2. Nah, ini dia. Sepertiga pangkat negatif 2 karena X-nya negatif 2. Nah, ini sama dengan ini ya, dari sini saya jelaskan ini yang saya lingkari. Sepertiga pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 2. Ini sudah juga dulu saya sampaikan. Ini sekedar mengulang saja. 1 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1. Nah, ini 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 2 gitu. Ini ada rumus, ini ada sifat. Jadi kalau Anda masih ingat, itu pertemuan kedua kalau tidak salah saya sampaikan itu, 1/3 pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9. Begitu dia nih. Sehingga kita buat pasangan titik-titik ya, yaitu X, Y, pasangan antara ordinat dan absis dan ordinat, disebut titik koordinat. Ini X-nya negatif 2, Y-nya 9. Begitu seterusnya, yang negatif 1 juga begitu. Kita peroleh ini, yang 0 kita peroleh ini ya, dan seterusnya. Sehingga terdapat beberapa titik mulai negatif 2,9, negatif 1,3, 0,1, 1,1/3, 2,1/9. Jadi kesemua titik ini digambarkan di kertas grafik ya, kertas grafik. Titiknya dulu digambar. Yang pertama misalnya negatif 2,9, X-nya negatif 2, ini dia. Dihitung dari sini 0 ya, 0, negatif 1, negatif 2. Kemudian Y-nya 9, kita hitung 1, 2, 3 sampai 9 ini atas nih. Kita buat tarik lurus kemari. Nah, yang negatif 2 gitu juga. Nah, ini dia, kita gambar ke titiknya. Kita lanjutkan negatif 1 dengan 3. Negatif 1 dengan 3. Terus 0 dengan 1. 0-nya di sini, 1 di sini. Ya. 1 dengan negatif 1/3. 1 dengan 1/3. 1/3 di sini. Ya. Kira-kira beginilah. 2/9. 1/9 dekat kali dengan 0. 1 bagi 9. Kan hampir 0 dia ya. Di sini. Kemudian kita gambarkan, tarik grafik mulus ya, kita gambar, kita tarik itu sedemikian rupa. Iya, mulus dia ya. Kira-kira begitu Nanda. Jadilah grafik fungsi yang fungsi eksponennya adalah 1/3 pangkat X. 1/3 pangkat X ini nah grafiknya. Nah, ini ditunjukkan seperti ini ya. Ya, kita lihat awal atau mula-mula X itu sama dengan negatif 2. Terus semakin meningkat, X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 0, X sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Kita lihat semakin besar nilai X-nya, maka nilai fungsinya semakin turun. Nah, semakin turun dia.
terus makin turun, grafiknya pun menurun. Inilah yang disebut dengan grafik turun, ya, fungsi turun. Nah, fungsi turun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menggambar grafik fungsi yang A-nya lebih dari 1, di mana karakter atau perilaku grafik tersebut cenderung naik, ya. Semakin besar X-nya dari kiri ke kanan, maka nilai fungsinya semakin tinggi, ya. Kalau kita gambar grafiknya atau kita hubungkan titik-titiknya, terlihat bahwa grafiknya itu naik. Jadi kesimpulan kita, kalau A-nya pecah, maka fungsinya turun. Kalau A-nya lebih dari 1, maka fungsinya naik, ya. Kita lanjut, Ananda. Nah, ini sudah ada dijelaskan nih. Kita lanjut saja, ini sudah ada. Ini dia. Ini A-nya itu adalah pecah, ya, turun dia. Kalau A-nya tidak pecah, artinya lebih dari 1, fungsinya naik. Ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X, di mana A tidak sama dengan 1. F selalu memotong sumbu Y pada 0,1, ya, dikatakan titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0,1. Kemudian F adalah fungsi kontinu. Arti dari fungsi kontinu, dia terus menerus, ya, nggak ada patah, tidak ada putus, gitu ya, tidak ada melompat. Nah, contoh melompat begini. Nah, ini garis apa? Sumbu X, sumbu Y. Nah, ini selalu dia selalu berkesinambungan, itu namanya kontinu, ya. Kalau dia misalnya fungsi yang pertama itu di sini sampai sini, sambung lagi di sini, nah, itu tidak kontinu namanya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, sumbu X tidak pernah dipotong oleh sumbu X fungsi eksponen. Nah, tidak pernah dipotong, hanya didekati. Kita katakan bahwa sumbu X sebagai asimptot datar. Asimptot itu artinya sumbu yang didekati, ya, atau garis yang didekati, itu asimptot. Kemudian yang keempat, F adalah fungsi satu-satu dan memiliki inverse. Fungsi satu-satu nanti akan kita jelaskan lebih mendetail lagi. Fungsi satu-satu itu begini dia. Saya buat di tempat lain saja biar mudah, ya. Misalnya gini, fungsi satu-satu, A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, dan seterusnya. Tidak pernah terjadi A berpasangan juga dengan terbalik, ya. Tidak pernah terjadi, misalnya ini saya hapus nih, bukan itu maksud saya. 1 itu juga dipasangkan oleh D misalnya. Ini bukan satu-satu, ini udah lain, ya. Jadi kalau kita buat ini begini dia. Ya, saling berkorespondensi, saling mempunyai pasangan masing-masing 1. Tidak ada pasangan lebih dari 1 atau tidak mempunyai pasangan. Itu bukan satu-satu namanya, ya. Dan memiliki inverse. Jadi kalau dibalik dia masih fungsi satu-satu juga. Inverse dari fungsi eksponen F adalah fungsi logaritma, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian F merupakan fungsi naik jika A-nya lebih dari 1. Tadi sudah kita jelaskan. Dan F merupakan fungsi turun jika A-nya pecah. Kemudian yang keenam, kurva Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/A pangkat X adalah
setangkup atau simetri. Ya, ini seperti ini setangkup namanya. Simetri ya, saling membayangi, saling menjadi bayangan bagi yang lain gitu ya. Dengan demikian, kurva Y sama dengan 1/A pangkat X bisa diperoleh dari pencerminan kurva Y sama dengan A pangkat X terhadap sumbu Y atau sebaliknya. Saya kira jelas di sini. Namun kalau masih ada yang kurang jelas, misalnya dari penjelasan saya tadi, boleh ditanyakan langsung ke saya ya. Ini latihan Anda. Gambarlah grafik fx sama dengan setengah pangkat x dan fx sama dengan 1/4 pangkat x. Ini tugas ya. Tugas gambarkan di kertas grafik. Gambarkan di kertas grafik ya. Kemudian difoto, misalnya ada 2 lembar atau 3 lembar. Kemudian fotonya di-convert ke PDF, kemudian kirim ke melalui link yang akan dibagi sebentar lagi ya. Oke, ini sudah ada tugas kita. Sekarang kita lanjut fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Nah, di awal di namanya pun sudah kita curigai bahwa pertumbuhan itu kan naik ya. Pertumbuhan artinya kan berarti naik. Nah, berarti fungsi naik. Kemudian fungsi peluruhan itu ya menurun. Nah, itu artinya. Sebagai contoh nih, fungsi pertumbuhan pada tahun 2010 penduduk Provinsi Bali sekitar 3,4 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali sekitar 1,5% per tahun, maka jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2010 berapa, 2011 berapa, terus begitu ya sampai 2020. Kita lihat perhitungannya. Tahun 2010 untuk T sama dengan 0, artinya waktunya itu belum beranjak ya. Setelah 1 tahun berarti T-nya sama dengan 1. Ini dia. Waktu T sama dengan 0 atau tahun 2010 belum beranjak, jumlah penduduk Provinsi Bali 3,4 juta. Setelah T-nya 1 atau tahun 2011 bertambah 1,5%. Artinya penduduk awalnya 3,4 juta gitu ya, ditambah 1,5% dari penduduk semula. Penduduk semula itu adalah 3,4. Nah, itu. Sekarang kita lihat penjelasan berikutnya. 3,4 ditambah 1,5% itu sama dengan 1,5 per 100 atau 0,015 kali 3,4. Kalau kita sederhanakan ini, nah ini kenapa dibuat seperti ini, supaya lebih mudah dibentuk rumusnya. 3,4 tambah 0 atau 3,4 dulu. 3,4 dikali 0,015. Nah, ini sama dengan sini saya buat. Ini kita lihat nih, 3,4 itu sama
Jadi ini bisa dikeluarkan atau difaktorkan. 3,4 dikali 1 kan, tambah 0,015. Bisa dipahami kira-kira nih? Atau saya buat ke logika bentuk lain ya. Misalnya AB ditambah AC. Ini sama yang sama A-nya ya, keluarkan A-nya. A tinggal B tambah tinggal C. Ya, kalau kita kalikan ke dalam masih bentuk di atas, sama seperti bentuk di atas. A kali B AB, A kali C AC gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana? A tambah AC. Nah, ini gimana? Ini sama kan? Sama. Kita keluarkan A-nya. Tinggal berapa di sini? A kali berapa supaya A? A kali 1 ditambah A kali berapa supaya AC? A kali C. Itu. Kalau kalikan A kali 1 A kali C, A kali C AC gitu. Begitu juga dengan yang bentuk angka 3,4 ini. 3,4 ditambah 3,4 kali 0,015. Kita keluarkan 3,4-nya, tinggal 1. Tambah, kita keluarkan 3,4-nya lagi, tinggal 0,015. Ini dia. Ya, ini dia. Kita lanjutnya, T sama dengan 2. T sama dengan 2 artinya jumlah penduduk sebelumnya ini 3,4 kali 1,015. Ini dia ya. Tambah 15% dari sebelumnya. 15% dari sebelumnya ini. Nah, disederhanakan menjadi ini ya. 3,4 kali 1,015 kali 1 tambah 0,015. Artinya yang sama tadi kita keluarkan. Saya buat bentuk lain dulu warnanya. Nah, nih. Yang samanya mana nih? Ini yang sama. Ya, ini sama. Kita keluarkan menjadi ini. Oke. Kita keluarkan yang pertama tadi, tinggal 1 di sini kan. Nah, ini dia 1. Ini tinggal 0,015. Ini dia. Oke. Dan seterusnya, karena saya kira bisa dipahami ya, Nanda ya, sampai T-nya 20. Oke. Secara umum jumlah penduduk Provinsi Bali ini bisa dimodalkan menjadi 3,4 kali 1,015 pangkat T. Ini T ya. Karena kita lihat tadi di sini kalau T-nya 1, pangkatnya 1 ya. Kalau T-nya 2, pangkatnya 2. Kalau T3 ya, pangkatnya 3,4 dikali 1,015 pangkat 3. Kalau T-nya 20, 3,4 kali 1,015 pangkat 20. Jika T-nya sama dengan T, nah, jadi itu gimana? 3,4 dikali 1,015 pangkat T gitu. Jadi inilah dia ya. Ini dia. Sekarang perhatikan persamaan 2 secara seksama. Angka 3,4 adalah jumlah penduduk Bali pada saat awal atau T sama dengan 0. Mula-mula. Angka 1,015 berasal dari 1 tambah 0,015. Artinya 1 tambah R. R itu adalah persentase atau
laju pertumbuhan penduduk per tahun dinyatakan dalam desimal. R sama dengan 1,5% atau 0,015. Variabel X adalah fraksi selang waktu terhadap 1 tahun. Ya. Dan Y adalah jumlah penduduk setelah selang waktu T. Ini maksudnya ya, yang ini. X-nya sama dengan untuk T dalam tahun, maka X sama dengan T per 1 tahun atau T. Secara umum X sama dengan T per T, dengan T adalah periode laju pertumbuhan 1 tahun ya, T-nya itu. Oke. Ini kita lihat sebagai kesimpulan ya. Fungsi pertumbuhan eksponensial. Kita lihat ini. Jumlah asal atau mula-mula ketika X-nya 0 itu ada di B-nya. Ya. Nilai B biasanya kayak gitu. Ini jumlah mula-mula atau jumlah asal. Tadi di contoh 1.11 tadi, jumlah mula-mulanya adalah B sama dengan 3,4 juta. Kemudian A-nya eksponen, X-nya eksponen, A-nya lebih dari 1. Ini akan menyebabkan grafik fungsinya naik atau disebut fungsi pertumbuhan, fungsi naik. Inilah yang menyebabkan fungsi tersebut naik gitu ya. Sehingga A lebih dari 1 itu faktor pertumbuhan. Begitu. Faktor pertumbuhan yaitu A sama dengan 1 tambah R, dengan R adalah laju pertumbuhan per selang waktu T. T itu tadi adalah 1 tahun atau 1 bulan nanti, tergantung nanti masalahnya. Kemudian Y adalah jumlah setelah selang waktu T, dan X adalah fraksi ya, T per T. Tadi di sini T-nya itu adalah waktu 1 tahun itu ya, T kecil nih. Sebagai contoh berikutnya, contoh soal 1.12. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa. Kemudian laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Pertanyaannya, tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Kemudian gunakan persamaan pada soal bagian A di atas untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Jadi kita selesaikan ya. Yang pertama, seperti yang telah dinyatakan bahwa semua fungsi pertumbuhan eksponensial memiliki bentuk umum Y sama dengan, ini saya tuliskan aja, saya garis bawahi, Y sama dengan B kali A pangkat X. Ya. Kita mulai dari saat awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk B sama dengan 230 juta jiwa. Tadi kan di atas sudah saya sebutkan bahwa B itu adalah nilai mula-mula ya. Kemudian laju pertumbuhan R sama dengan 2%. Nah, di sini dia. Ini sama dengan R ya, 2% per tahun atau 0,02. Artinya A sama dengan 1 tambah R atau 1 tambah 0,02 atau 1,02 gitu ya. Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia bisa dimodelkan sebagai Y sama dengan 230 kali 1,02 pangkat X juta jiwa.
Nah, ini dia modelnya. Ini modelnya. Ini sudah ketemu modelnya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jadi kalau menurut model yang sudah ditemukan pada bagian A tadi, silakan diprediksi berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Kita lihat T-nya itu dulu. T-nya itu dari 2010 sampai 2020 berapa itu? 10 ya. Nah, dengan kata lain, dengan cara lain dapat dikurangkan X sama dengan 2020 kurang 2010. Jadi X-nya sama dengan 10. Ya, kalau sudah dapat X-nya 10, silakan diganti, disubstitusi. Y sama dengan 230 kali 1,02 pangkat 10. Nah, ini kalau kita tekan kalkulatornya, ini seperti caranya. Tekan kalkulator. Ini kalau kita mengalihkan manual agak lama ya, jadi pakai kalkulator supaya cepat. 230 dikali buka kurung 1 titik ya, 0,2 titik koma ya, 02 itu, tutup kurung. Ini ada lambang X pangkat 0, artinya X pangkat 10 ya, atau ada juga kalkulator yang menuliskan X pangkat Y gitu ya. Nah, tergantung kalkulatornya. Ini maksudnya X pangkat ya, X-nya tadi berapa? 1,02 dipangkatkan dengan 10. Itu artinya dari lambang ini. Kemudian ketik atau tekan sama dengan, di layar akan muncul seperti ini. Oke. Jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu diperkirakan sebesar 280 jiwa menurut rumus yang sudah diperoleh tadi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan dulu Ananda. Sebagai latihan berikutnya, ini ada soal ini 1.12. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 sekitar 2.300.000 jiwa. Nah, andaikan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,4%, tuliskan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian B, gunakan persamaan pada soal bagian A. Nah, ini ya, untuk menentukan perkiraan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025. Nah, ini cukup, saya kira ini tugasnya ada 2. Ini tugas kedua. Ya. Ini ditulis dengan rapi ya. Rapi gitu ya. Kemudian difoto pakai cam scanner boleh. Cam scanner. Ya. Di HP itu ada. Diubah atau dikonvert ke PDF. Kemudian dikirim ke link yang akan nanti saya bagikan. Ya. Oke, saya kira sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Tugasnya cukup ya. Yang pertama tadi tugasnya latihan 1.11, itu menggambarkan di kertas grafik 2 buah grafik ya. Grafik fx sama dengan setengah pangkat x dan fx sama dengan 1/4 pangkat x. Itu tugas pertama. Tugas kedua yaitu latihan 1.12. Nah, diketik ditulis dengan rapi, kemudian difoto pakai cam scanner ya, aplikasi cam scanner, kemudian PDF ya,
kemudian kirim ke link. Satu lagi disatukan dia ya, antara tugas 1 dan kedua itu difoto, foto, kemudian di PDF kan satu file, jangan berpisah-pisah, satu file semuanya, kemudian kirim ke link yang akan saya bagikan nanti. Selesai tugasnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung kepada saya, atau boleh dijapri, atau di foto halaman berapa yang nggak paham angka-angkanya ya, atau ke kawan lain juga bisa ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.